Resesi global di depan mata. Ancaman resesi ekonomi secara global semakin nyata di depan mata kita. Hal ini disebabkan karena kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan oleh semua bank sentral di berbagai negara untuk meredam laju inflasi. Dalam pergelaran konferensi pers APBN kita pada awal pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan bahwa ekonomi dunia akan masuk ke dalam jurang resesi pada tahun 2023. Hati-hati ketidakpastian itu, mengenai ketidakpastian ini. Dan tiap hari kita selalu diingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan. Dan kita nggak tahu badai besarnya seperti apa. Sekuat apa nggak bisa dikalkulasi. 3 ketidakpastian ini saja sudah bisa memberikan kepada Anda semua sebuah perspektif bahwa risiko saat ini is not about financial only. Walaupun ketiga sumber tadi, yaitu pandemi, climate change, dan geopolitical, semuanya akan bermuara kepada keuangan. Ekonomi dunia tengah berada di bibir jurang resesi. Beberapa negara maju juga telah menunjukkan gejala-gejala resesi, termasuk Eropa, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Kenaikan laju inflasi yang sangat tinggi di negara maju yang telah diikuti oleh respon kebijakan moneter luar biasa dan likuiditas ketat memacu apa yang disebut capital outflow atau volatilitas di sektor keuangan. Dana Moneter Internasional IMF menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6% menjadi 3,26% untuk tahun ini, dan dari 3,6% menjadi 2,9% untuk tahun 2023. Dengan kondisi ini, maka akan menekan negara berkembang, termasuk salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Indonesia bisa berbangga hati dengan pertumbuhan 5,44% pada kuartal 2 tahun 2022. Akan tetapi tantangan ke depan akan jauh luar biasa. Jika dunia mengalami resesi termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan juga negara-negara yang lainnya, maka ekspor Indonesia akan berdampak terhadap permintaan yang semakin turun. Dan jika permintaan semakin turun, maka otomatis harga komoditas akan semakin melemah. Hal ini bisa menyebabkan ekspor kita akan turun karena dua hal. 1. Slowdown karena global resesi, dan kedua penurunan harga-harga terkecuali harga batubara. Efek rambatan turunnya ekspor ini akan sangat kuat jika Eropa, terutama yaitu negara Jerman, mengalami resesi. Ketika Eropa resesi, maka ekspor Cina akan terdampak. Sementara itu, partner dagang terbesar Indonesia adalah negara Cina. Kalau Cina slowdown, maka permintaan harga dari komoditas pasti akan turun. Padahal 60% ekspor kita adalah energi komoditas. Ekonomi Indonesia pasti akan terkena dampak. Di sisi lain, dalam kondisi ini Indonesia akan terimbas oleh fenomena strong dollar. Fenomena strong dollar dipicu oleh 3 hal. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang slowdown, masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara Eropa. Yang kedua, tidak banyak pihak yang sadar bahwa Amerika Serikat sudah menjadi net exporter komoditas energi untuk saat ini. Jika harga komoditas energi naik, maka secara otomatis dolar juga akan ikut naik. Yang ketiga adalah mengenai kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve akan menarik dolar di pasar global kembali ke Amerika Serikat. Jadi dengan begini kita akan berhadapan dengan strong dollar. Kalau strong dollar terjadi, akan ada efek yang disebut sebagai balance sheet effect atau efek neraca. Perusahaan-perusahaan di dalam negeri dengan utang dalam dolar akan mengalami peningkatan beban karena utangnya menjadi mahal. Ketika beban utang menjadi mahal, maka porsi investasi akan menjadi turun. Sebagian besar perusahaan asing di negara Indonesia memiliki orientasi bisnis ke dalam pasar domestik. Maka jika demikian, pendapatan perusahaan asing dicatat dalam rupiah. Sementara itu, perusahaan asing harus melakukan repatriasi keuntungan dalam dolar.
Dalam kondisi penguatan dolar, maka keuntungannya pun juga akan menjadi turun. Jadi penguatan dolar akan menimbulkan efek balance sheet, efek neraca, di mana perusahaan kontraktif. Indonesia akan kesulitan ekonomi ketika Indonesia hanya mengandalkan sektor swasta ke depannya karena ada efek neraca ditambah dengan tren kenaikan suku bunga acuan. Resiko likuiditas ketat di pasar keuangan yang dipicu oleh kehati-hatian perbankan dalam menghadapi lonjakan non-performing loan ini menjadi satu hal yang mengkhawatirkan. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya pada masa pandemi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi. Kebijakan ini telah berlaku sejak bulan Maret 2020 dan akan berakhir pada bulan Maret 2023. Dikutip dari data OJK dan juga Bank Mandiri, jumlah loan at risk per Juli 2022 telah turun sebesar 192 triliun sehingga total saat ini menjadi 1,059 triliun. Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi nilainya masih cukup besar dibandingkan posisi April 2020 yaitu sebesar 751 triliun. Sejalan dengan penurunan LIR, posisi rasio restrukturisasi kredit juga turun menjadi 9,10% atau nominalnya menjadi 560 triliun. Lebih baik dari posisi Desember 2021. Akan tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan rasio April 2020 yaitu sebesar 3,62%. Dengan tingkat NPL yang tinggi, maka perbankan akan selektif menyalurkan kredit ke depannya. Untuk saat ini di tengah tren penurunan harga obligasi, kita bisa melihat bahwasanya bank akan enggan menjual kepemilikan obligasinya. Mau tidak mau, suka atau tidak, kondisi Indonesia pada tahun depan tetap penuh dengan tantangan. Terlebih lagi ketika pemerintah sudah menerapkan normalisasi defisit di bawah 3% yang mana harus dicapai pada tahun 2023. Akan tetapi dengan tekanan ini, kita harus yakin bahwasanya Indonesia tidak akan sampai resesi pada tahun depan. Kita bisa melihat bahwasanya ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh sedikit di bawah 5%. Tahun ini kita bisa tumbuh di angka 5,2%, tahun depan mungkin sekitar 4%. Dampak dari guncangan global terhadap ekspor Indonesia tidak akan terlalu besar. Pasalnya, kontribusi ekspor Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi hanya menyumbang 25%. Lebih kecil jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki share ekspor terhadap pertumbuhan ekonominya mencapai 200%. Alhasil, ekonomi Indonesia hanya akan mengalami perlambatan. Ini gara-gara share ekspor ke GDP cuma 25%. Ya, efeknya 25% itu yang menyebabkan dampaknya adalah slowdown, tapi kita tidak terjadi resesi. Makanya somehow kita butuh domestic demand kalau ekonomi global. Dalam asumsi makro APBN tahun 2023, pemerintah juga memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3%. Laju pertumbuhan inflasi dipatok 3,6% dan nilai tukar sebesar Rp14.800 terhadap dolar Amerika Serikat. Ini adalah asumsi makro yang sulit di tengah tantangan yang semakin besar pada tahun depan. Semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan. Dan kita nggak tahu badai besarnya seperti apa. Sekuat apa nggak bisa.